6 tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCC-RP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika alon-alon. Padahal laku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif pengelolaan dan pelaksanaan APBN, hutang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bos Medan, dan lain-lain. Lanjut. Pemerintah menjalankan Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Jadi teman-teman, di sini
kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya saya sebagai masyarakat awam saja tahu bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, teman-teman masyarakat ataupun para netizen yang mengatakan bahwasanya mereka sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam, tapi mereka tahu kalau ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Nah, teman-teman, penjelasan simpelnya, ijazah palsu dan dituduh palsu, tapi dia tidak mau menunjukkan karena dituduh palsu, dia minta dibilang asli. Artinya teman-teman, dalam penjelasan simpelnya, ijazahnya palsu dan dituduh palsu, tapi dia tidak mau untuk menunjukkan karena dituduh palsu, nanti dia minta dibilang asli lagi. Ya, makin hari makin jelas palsunya ijazah Jokowi. Nah, ini makin hari makin lama makin jelas bahwasanya ijazahnya Jokowi itu adalah ijazah palsu. Nah, beginilah kalau palsu tapi ditutup-tutupi jadi ramai-ramai. Ya, teman-teman, gon-gon teruslah berputar-putar menghilangkan jejak kebohongan sampai kebenaran itu pasti akan muncul pada waktunya. Ya, logika ngaur para termul untuk tetap menyembunyikan ijazah palsu Jokowi karena kalau terlihat asli palsunya Jokowi akan tamat. Termul ini benar-benar biadab. Ya, teman-teman sudah menjalani hukuman dan sudah bebas Bambang Tri dan Gus Nur, maka tinggal pertanggungjawaban yang menjebloskan mereka ke penjara di hadapan Allah SWT. Ya, di sini disampaikan dan dikatakan bahwa termul hanya bawa jongsonya. Mereka sekarang urat malu sudah putus ya. Nah, sepintar lenturnya bibir, suatu saat bibir akan kaku. Ya, alhamdulillah para elit bermunculan yang berjuang untuk mengusut kebenaran dan kejujuran. Kejujuran bongkar terus kebohongan rejim Jokowi dan para termulnya adili sama rakyat. Ya, teman-teman, tunjukkan ijazah selesai, yang salah siapa buktikan asli apa palsu. Ya, orang baik dan orang jahat sama-sama bingung karena satu lembar kertas. Nah, kalau tidak mau dibilang ijazah palsu, ya tunjukkan, uji bersama. Jangan sampai ataupun jangan-jangan hanya mengulur waktu untuk menutupi kasus wapres ataupun wakil presiden. Ya, jadi sesuatu yang mudah dibuat bulet, tahukan sesungguhnya siapa biang gaduh itu. Nah, semakin diulur, rakyat semakin yakin bahwasanya ijazahnya itu ijazah palsu. Nah, di sini para netizen menyampaikan dan mengatakan bahwa game itu universitas tidak ataupun gak mutu. Termul ngedabrus. Ya, jadi mual dengerin omongannya, Gogon hanya muter-muter. Termul itu gak level debat Pak Agroen. Ntar lagi wajah termul itu bengkak-bengkak seperti majikannya, rakyat aku yakin. Polisi baik, kembalikan polisi yang dulu. Nah, kebenaran adalah kebenaran, saatnya akan berdiri, tidak bisa akan dikalahkan lagi. Raja ngibul dan gerombolan dakjal logika ngibul. Ya, di sini teman-teman, ketika orang pintar dipaksa bodoh dan didungu hasil, kita disuguhkan kegoblokan yang ditujukan para termul. Ya, sekarang termul sudah terlihat loyo, sebentar lagi pada stroke semuanya, pengacara sesat semua. Nah, di sini sudahlah percuma, dia gak bakal ngaku, mending kita doa bersama-sama, semoga azab akan menimpa. Ya, teman-teman, sungguh sangat miris sekali. Orang mencari ilmu hukum atau apapun jadi tidak berarti kalau ujung-ujungnya jadi budak, ya, menghamba pada sesama makhluk hanya demi mendapatkan sesuatu sampai-sampai mengabaikan kebenaran. Ya, bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi mereka tidak takut hukuman yang sejati yang pasti akan mereka hadapi kelak jika sudah mati. Nah, orang yang dianggap pintar berpendidikan, ya, tapi lebih memilih kesenangan sesaat,
dibanding dengan kenikmatan yang abadi, maka sesungguhnya mereka adalah bodoh. Ya, teman-teman, harusnya mantan Presiden Jokowi, kalau ijazahnya asli harus ditunjukkan sendiri, biar tidak berlarut-larut. Ya, mantan seorang negarawan sudah 2 kali presiden, tapi kok sifatnya licik banget. Masalah mudah dibuat ruwet sendiri. Mantan presiden kok jiwanya pengecut. Baru kali ini mantan presiden Indonesia sifatnya seperti ini. Ampun dosa apa kita ini. Ya, teman-teman, di sini lagi dikatakan dan disampaikan bahwa sudah mempenjarakan orang masih tidak ditunjukkan. Ya. Selama Kapolrinya mantan Ajudan Mulyono Mas Aman pahamkan kenapa gak diganti-ganti, termol urat malunya sudah putus. Yang kodok berikut Parcok dan termulnya tidak punya bukti mentersangkakan ERT, tidak karena DKK, karena tidak ada ijazahnya. Salut dengan Jenderal Ugrosuno, turun gunung demi tegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam masyarakat. Ya, percumalah berdebat dengan termul-termul. Dia semua itu sudah mengingkari kebenaran dan hati nuraninya. Semua termul sudah mulai kehabisan bensin ataupun dan amunisi untuk melindungi dan menutupi ijazah si mantan. Mari kita semua yang masih berakal sehat dan berhati nurani membongkar semua kebobrokan dan kepalsuan yang selama ini terus dipelihara oleh mereka termul demi Indonesia yang lebih baik dan bersih dari para pejabat penipu pengkhianat rakyat tenggelamkan yang berfiliasi dengan sang mantan. Ya, sudah jelas masyarakat tidak sebodoh mereka para termul, selalu berkelit mencari kebenarannya sendiri. Nah, teman-teman, selama kasus ini rakyat wajib tahu untuk melihat kebenaran ijazah Jokowi. Ya, mengingat Jokowi menggunakan ijazahnya mendaftarkan diri menjadi pemimpin rakyat, karena dengan ijazah itu Jokowi hidup mewah dengan digaji oleh yang rakyat. Jadi Jokowi wajib untuk menunjukkan di depan publik. Ya, pakai ijazah palsu untuk jadi presiden adalah kejahatan terorganisir dan pengkhianatan untuk dan ke negara. Ya, teman-teman, dari sini kita bisa menilai kualitas negarawan seorang pemimpin atau pejabat publik. Nah, termul terlalu pintar. Saking pintarnya jadilah pembohong di dunia. Ya, objeknya tidak pernah dipublikasikan, yaitu termul ngerti kalau ijazah dipakai sebagai syarat jadi presiden, tapi untuk diperiksa tidak diperlihatkannya, yang diperlihatkan malah fotokopi. Semoga tukang tipu akan kena karma di dunia dan akhirat. Sebenarnya masyarakat semua sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah dan sudah sadar. Ya, makin hari makin jijik melihat Andi Dermawan ini. Kapan ya lihat orang ini dinepalkan rakyat diseret ke jalan sampai bonyok. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menonton.